Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام تسليما كثيرا. Amma ba'd, teman-teman sekalian, Allah, seperti yang sudah disampaikan kesempatan terakhir, untuk pertemuan kali ini kita membuka untuk sesi tanya jawab yang berkaitan dengan masalah-masalah muamalah atau spesifiknya di situ yang masuk ke dalam wilayah muamalah yang kontemporer. Silakan kita mulai untuk membuka sesi tanya jawab. Jadi siapa dulu? Assalamualaikum. Nggak apa-apa yang nyebutin langsung itunya, nggak apa-apa ya. Ya, baik. Ya, karena sudah langsung saja disebutkan, ya nggak apa-apa. Di intinya di situ bahwa ketika kita menggunakan layanan yang seperti GoPay, di mana kita itu kan memasukkan saldo ya, itu kayak untuk punya misalkan, di mana itu sama seperti halnya kita menabung ya di bank. Jadi itu gambarnya itu sama. Dan statusnya itu disebut dengan qard. Statusnya itu disebut dengan qard. Jadi kita dalam posisi seperti meminjamkan uang ya, itu kepada apakah itu bank ataupun yang semisal tadi yang disebutkan GoPay ataupun yang misalnya. Sehingga di situ karena kita posisinya ya, melakukan qard, melakukan di situ peminjaman, maka di situ kita tidak boleh mengambil satu keuntungan apapun daripadanya. Sehingga di situ ketika kita mendapatkan manfaat berupa diskon, itu adalah satu keuntungan bagi kita yang menitipkan uang ataupun di situ seolah-olah menabung sama ya seperti di bank, dan itu dianggap yang sebagai tiba masuk ke dalam kategori apa yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya kullu qardin jaradaan bahwa riba. Memang di situ lafaz hadisnya terkait dengan kaidah ini itu hadisnya ada kelemahan, tetapi itu sudah menjadi kesepakatan dari para ulama. Kaidah tersebut sudah disepakati oleh para ulama bahwa setiap qard, setiap institusi pinjaman yang kemudian melahirkan suatu manfaat, ya, ini suatu manfaat di situ bisa berupa apa saja, keuntungan, ya, apapun bentuknya, seperti halnya tadi disebutkan diskon, maka keuntungan atau manfaat tersebut adalah riba. Wallahu a'lam. Nah, tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada kenaikan harga terus kita jual kan belum membayar ya, belum membayar tapi
sudah kita menjual. Jadi segala sesuatunya memang harus dijelaskan ya secara detail mengenai gambarannya. Sebab sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa al-hukmu far'un an tasawwurihi. Jadi yang namanya hukum itu, ponis hukum itu bergantung daripada detail gambarannya seperti apa. Karena yang namanya pada asalnya namanya usaha, ya, itu kan masuk ke dalam wilayah musyarakah, yakni kerjasama, di mana gambaran yang sederhananya ketika ada misalnya beberapa orang, 10 orang katakan berkumpul, masing-masing memiliki ya harta, lalu harta mereka dijadikan satu, ya masing-masing di situ mungkin nilainya bisa saja berbeda-beda, untuk kemudian ya melakukan satu usaha ataupun membuat suatu ya usaha. Maka di situ nanti ya bentuk yang sederhana daripada yang namanya musahamah, ya di mana di situ masing-masing mengeluarkan nilai ya hartanya, itu akan memperoleh keuntungan dan kerugian berdasarkan di situ persentase saham yang dikeluarkan oleh masing-masing. Jadi kalau misalnya di situ seseorang yang tadi ya, misalnya kalau misalnya sama rata ya masing-masing 100 juta, 100 juta, 100 juta total ya dari 10 orang itu ya berarti ada sekitar 1 M ya, begitu ya, terkumpul 1 M. Nah, jadi di situ nanti pada saat ada keuntungan ya sudah, berarti masing-masing akan mendapatkan dari keuntungan ya, keuntungan bersih. Itu mendapatkan berarti 10%, 10%, 10%. Ya, keuntungannya. Ya, karena ini sama ya, istilahnya nilai saham dari masing-masingnya. Nah, kemudian di situ, ketika misalnya ada salah satu di antara mereka yang ingin menjual saham miliknya kepada orang lain, itu tidak masalah. Pada asalnya ya, diperkenankan dia di situ menjual ya saham miliknya. Misalnya memang dia kondisinya tidak bisa melanjutkan usaha tersebut. Ya, dia pengen mungkin berpikiran pengen mandiri misalnya, ya pengen bikin usaha sendiri, ya tidak dengan cara ya musyarakah seperti itu. Nah itu asalnya. Nah, cuman kan itu kan posisinya ketika dia menjual sahamnya tersebut, ya dia sudah memang masuk bagi ke dalam orang-orang yang memiliki dan sudah jelas usahanya itu apa. Ya. Nah, jadi di situ terkait dengan apa yang ditanyakan itu harus diperjelas dulu objek yang istilahnya di situ daripada saham itu apa. Ya, karena kan misalnya sekarang kan ada modelnya, oh ini ada yang mau dan itu istilahnya apa dalam kaitan dengan kayak model musyarakah yang bentuknya kerjasama investasi ya begitu ya, di mana seseorang ingin berinvestasi pada suatu bentuk usaha yang akan dikelola oleh suatu perusahaan misalnya. Sudah jelas di situ dengan syarat-syarat ya istilahnya yang sudah diketahui ya, termasuk di situ misalnya jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah jenis usaha yang halal. Ya. Jadi kalau misalkan di situ saham itu diperjualbelikan tapi nggak jelas, ya untuk objek yang mana, maka itu berarti ada goror, ada ketidakjelasan. Nah, di antara goror-goror tersebut itu, ya memang di sana kita kalau membahas mengenai goror ya, secara umum kan memang dilarang. Nabi SAW telah melarang ya jual beli goror. Jadi di antara hal yang harus dihindari oleh seseorang dalam muamalah itu kan ada 3 hal. Yang pertama adalah kedoliman atau yang boleh disebut dengan istilah goror. Ya, itu kalau misalnya di situ merugikan orang lain, seperti misalnya menipu, ya, ataupun yang tergolong menipu ada di sana namanya najas, ya. Kemudian di situ tidak boleh ada goror,
ya, tidak boleh ada kedoliman atau doror, tidak boleh ada yang keduanya, tidak boleh ada goror. Goror itu kita artikan tadi ketidakjelasan atau kesamaran. Kesamaran atau ketidakjelasan ini bisa pada ya objek objek transaksinya apa? Ya, dari istilahnya barang yang diperjualbelikannya, kemudian juga di situ nilai harganya, dan juga bisa jadi ketidakjelasan pada akadnya. Ketika misalnya di situ ada ditawarkan dua model akad antara contohnya antara tunai dengan kredit, ya, tapi tidak jelas dipilih yang mana. Ya, di situ ada ketidakjelasan. Nah, ketidakjelasan ini tidak boleh terjadi, ya, kecuali pada apa yang dianggap minim ataupun dianggap kecil dan itu ditoleransi oleh syariat. Ya. Seperti contohnya, misalnya di situ kita membeli kambing betina yang sedang bunting, kan? Ya, dengan harga sekian. Nah, itu janin yang ada di dalam apa istilahnya di dalam perut ya kambing betina itu sesuatu yang belum jelas apakah dia nanti benar-benar terlahir ya ataukah nanti terlahir dalam keadaan sehat atau cacat, kita nggak tahu kan begitu. Itu nggak jelas, tapi karena kita membeli pokoknya induknya, maka ya goror yang tadi itu dianggap ringan karena dia sebagai tabi, sebagai pengikut saja, bukan yang pokok. Beda kalau misalnya begini, ya, misalnya ada seseorang datang kepada si pemilik kambing betina tadi yang sudah bunting, dia mengatakan saya mau beli janin yang ada dalam perut ya kambing betina. Ketika dia dijadikan sebagai pokok, maka itu dianggap goror yang besar. Ya. Itu dilarang, tidak boleh. Maka seperti tadi di samping ya istilahnya juga ada goror, ya, tidak ada jelasan. Kemudian ditambah lagi bisa jadi di situ bahwa dia belum dianggap memiliki sesuatu, tapi sudah dia jual. Nah, ini kan masuk ke dalam apa yang sudah kita sebutkan kemarin, larangan menjual belikan sesuatu yang belum menjadi milik kita. Nah, jadi itu harus dihindari. Jadi apa namanya? Kalau pengen istilahnya kita berinvestasi ataupun apa namanya bersaham, ya, harus jelas semuanya. Ya, usahanya apa, ya, bentuknya apa, dilarang ataukah tidak barang yang diperjualbelikan apa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, ya kan? Nah, kemudian kalau kita ingin menjual belikan saham kita, ya kan? Kalau sudah jelas semua, tidak ada masalah. Kita lepas saham yang kita miliki dan bisa jadi kita di situ memperoleh keuntungan. Ya. Kalau memang istilahnya di situ semuanya sudah jelas dan selama kadang-kadang di sana mungkin perlu didetailkan tentang klausul-klausul daripada aturan persahaman dalam perusahaan tersebut seperti apa. Ya. Jadi ini perlu apa namanya diteliti ulang karena intinya semuanya ini nantinya akan merujuk kepada persyaratan-persyaratan yang sudah kita sebutkan kemarin ya, yang kita lalui ya, persyaratan-persyaratan ya sahnya dan dibolehkannya suatu jual beli. Baik, Allah a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum. Mobil milik sendiri. Ya. Nah, inilah jadi salah satu permasalahan yang terjadi seharusnya ya. Kemarin sudah saya sebutkan karena itu kan pasti nantinya menggunakan model pembayarannya kan kredit ya, gitu kan. Kita sudah sampaikan kemarin bahwa disarankan ya kalau kredit itu ya antara kedua belah pihak saja, yaitu antara si pemilik barang dengan si pembeli. Ya. Kalau
ya misalnya kemudian ingin menggunakan pihak ketiga, ya, ingin menggunakan pihak ketiga dalam ini, ya istilahnya di situ lembaga-lembaga keuangan yang memberi layanan pembiayaan, maka di situ ya harus dilalui beberapa hal supaya istilahnya di situ tetap dianggap syar'i, ya menurut istilahnya pendapat mayoritas para ulama yang kemarin kita sudah sebutkan. Ya, jadi itu sebenarnya masalah khilaf, ya. Walaupun gambaran tersebut ya khilaf, tetapi mayoritas para ulama membolehkannya, yaitu ya pihak lembaga keuangan tadi membeli ya terlebih dahulu secara tunai, ya kan, kepada si pemilik barang, apakah itu mobil ataukah itu rumah, ya kan. Setelah kemudian dibeli, ya, dan uang itu diserah terimakan, lalu barang tersebut ya diserah terimakan dan kemudian dibawa ya ke dalam wilayah kekuasaan si pembeli. Dan ini pembeli yang pertama adalah lembaga keuangan tadi. Nah, untuk rumah kan tidak bisa dipindahkan, ya kan? Maka di situ yang dipindahkan adalah suratnya, dibawa surat-surat itu ya ke tempat kekuasaan milik lembaga keuangan tadi. Kalau mobil kan bisa dipindahkan, dibawa, ya, dibawa di situ ke tempat lembaga keuangan tadi yang memberi layanan pembiayaan tadi. Setelah itu kemudian barulah lembaga keuangan tersebut melakukan transaksi akad jual beli dengan ya si pembeli yang berikutnya, yang kedua, ya, gitu ya. Kita anggap aja pembeli yang kedua, walaupun itu sebenarnya pembeli yang hakiki. Ya, cuman kan itu kan apa yang disebut oleh para ulama bahwa pembeli yang hakiki itu, ya, dia itu disebut sebagai al-amir bisyira. Dia adalah orang yang memerintahkan untuk membeli kepada lembaga keuangan tersebut, ya, dengan nanti ada istilahnya wa'ad, ada janji ya untuk membeli, ya kan. Mari sudah disebutkan ini ada wa'ad bisyira. Nah, walaupun di sana tentu ada resiko sebagaimana kita. Jadi pihak lembaga keuangan harus siap, ya kan. Karena kalau memang sudah melakukan jual beli, ya resikonya bisa jadi untung, bisa jadi rugi, ya bisa jadi di situ bahwa jual beli tersebut oke, deal ya gitu kan terjadi, dan bisa jadi juga gagal dan batal. Itu karena kan selama di situ masih ada proses ya di situ, di mana ketika terjadi transaksi, ya kan, antara di situ pihak lembaga keuangan dengan pihak pembeli yang aslinya ini, di situ kan si pembeli ini mungkin akan lihat dulu juga kan gitu ya, ini benar gak nih, sesuai tidak dengan apa yang dia inginkan. Ya, kalau sudah sesuai mungkin akan dilakukan transaksi tersebut. Ya, di mana kemudian pihak istilahnya lembaga keuangan biasanya menggunakan ya skema murabahah. Ya, maka itu kemudian istilahnya disebut sambungannya tadi ya, murabahah lil amiri bisyira. Ya, jadi istilahnya di situ jual beli ya murabahah untuk orang yang menyuruh ya membeli ya barang tersebut atau yang memesan barang tersebut. Nah, jadi kalau misalkan memang sudah oke, ya maka kemudian nanti akan disebutkan berapa di situ nilai keuntungan yang dia inginkan, yang diinginkan oleh lembaga keuangan ini. Ya, pada saat istilahnya memang sudah deal, di mana kemudian bahwa si pembeli yang dalam ini adalah al-amir bisyara tersebut, dia sudah mengetahui sebenarnya harga modalnya atau harga gula daripada barang tersebut. Nah, setelah itu, udah, setelah deal selesai kan begitu kan. Jadi intinya di situ bahwa tasarruf ya tindakan menjual kembali barang tersebut itu kalau sudah berada dalam wilayah kekuasaan si lembaga keuangan. Nah, jadi adapun kemudian itu kalau misalnya seperti itu caranya, maka tidak ada masalah, ya kan? Tapi kalau misalnya caranya itu ya di mana pihak si pemilik barang yang awal
pemilik barang awal tersebut harus hadir, ya kan, menyaksikan di situ. Ini cara-cara yang memang umum dilakukan, ya. Seolah-olah di situ akhirnya dia terlibat di situ, ya, si pemilik barang. Padahal kan harusnya ketika barang itu sudah dibeli oleh lembaga keuangan, maka itu sudah menjadi, ya, milik dia. Nggak ada lagi sangkut pautnya dengan pemilik barang yang pertama. Ya. Dan tidak boleh di situ dia melibatkan pula di situ pemilik barang yang pertama dalam hal ini. Ya. Karena ya itu tadi, kalau misalkan masih dilibatkan dan kemudian prosesnya apa namanya, di mana seolah-olah ya si apa namanya lembaga keuangan itu hanya sekedar meminjamkan uangnya kepada si calon pembeli yang asli. Ketika dia di situ kemudian mengambil keuntungan dari situ, maka dia telah mengambil keuntungan riba. Dan ya pihak penjual pihak pemilik barang ketika terlibat di situ dan dia menyetujui, maka dia akan masuk ke dalam, ya, juga mendapatkan laknat daripada orang-orang yang terlibat dalam masalah riba tersebut. Ya, karena di situ yang dilaknat itu bukan hanya orang yang memakan riba, tapi yang memberi riba juga, dan juga yang menjadi saksinya, ya, dan juga yang menjadi pencatatnya. Itu semua akan terkena. Jadi harus di situ, kalau skemanya seperti yang tadi disebutkan harus hadir, ya ditolak aja, mohon maaf. Jadi karena kita tidak mau ikut terkena dosa yang dalam hal ini. Nah, mohon maaf, Mas. Lain yang lokal, ada biasa lewat belanja online makanan, karena memang jasa ini, ya kita namanya jasa ini, ya. Nah saat kita suruh dikatakan orang yang ini online kita suruh belanja, kan dia dapat, kita pakai uangnya dia dulu, pakai uangnya dia dulu membelikan sesuatu, setelah selesai belanja kita akan pilihan, karena kita anggap dia menolong kita untuk memberikan kita sesuatu. Nah, misalnya pilihan ini gimana kita? Ya. Jadi itu semuanya sama ya sebenarnya kembalinya. Jadi bahwa ketika ya kita itu pinjam dulu uang, ya gitu ya, kepada siapapun itu, ya, baik itu yang tadi disebut Justin, ya, atau yang di situ melalui aplikasi, mungkin tidak masalah saya sebutkan seperti apa, GoFood, GrabFood, ataupun yang semisalnya. Maka di situ kita dapati bahwa kita itu minjem dulu kan uang itu kepada, ya, kepada apakah dalam ini langsung kepada driver ya, ojolnya gitu kan, misalnya, atau kepada di situ orang yang memberikan pelayanan jasa titip tadi. Jadi kita minjem, dan orang tersebut, ya, yang memberikan pelayanan jasa titip ataupun yang semisalnya itu, dia menghutangkan dulu kan kepada kita. Sehingga di situ sekali lagi bahwa itu semuanya disebut dengan qard. Dan ketika kemudian apalagi ditambah bahwa ada qard, setelah itu ditambah dengan ada jual beli. Ya, di samping qard itu sendiri, ketika kita kemudian membayar lebih, ya kan, membayar lebih, ya, dan itu biasanya umumnya ya sudah ada ya tentunya kesepakatan dari awal bahwasanya kita pasti akan membayar lebih kan gitu. Maka di sanalah ya ada namanya masuk ke dalam kategori kaidah yang sudah disebutkan. Ini bahwa kullu fardin jarunafan bahwa kita. Nah, jadi ini harus hati-hati. Ya. Jadi kalau misalnya kita kecuali kalau misalnya ya artinya bahwa tidak tidak disebutkan di awal, ya, tidak disebutkan di awal nilai jasanya, gitu. Jadi tidak disebutkan
Di awal akad itu nggak ada. Ya pokoknya kita pinjam dulu dah nanti. Ya artinya saya nanti bayar. Itu ya sejumlah yang kamu sejumlah yang kamu beli. Baru kemudian istilahnya intinya tidak ada kesepakatan kita mau memberi kelebihan. Nah, cuma ada enggak itu? Yang berlaku sekarang ini ada atau tidak? Jadi kita kalau misalkan ke kawan kita ini tolong ya. Kalau kan biasa ke kawan kan tolonglah belikan dulu. Ini nanti saya bayar kalau kamu udah sampai misalnya. Ya udah kita bayar pada asalnya kan sesuai dengan jumlah yang dibeli. Di mana di situ dikasihkan notanya, oh ya kita bayar sesuai dengan nota yang ada. Nah, kalau misalkan di situ kemudian yang bersangkutan meminta dari awal ada tambahan nantinya, minta ya dengan nama apa, misalkan dengan nama fee, misalnya gitu ya, maka ini nggak boleh. Kalau disepakati dari awal di akad. Ya, kalau misalkan di situ tidak ada kesepakatan ya di awal ya untuk meminta tambahan, kita punya kita minta berikan setelah itu kita lihat notanya, oh ya ini atas kebaikan kita, gitu kan? Karena itu kan istilahnya sebenarnya layanan atau jasa seperti itu tuh masuknya asalnya adalah merupakan akad-akad tabarruk, asalnya adalah akad-akad sosial, tolong menolong. Jadi seharusnya jangan dikomersialkan. Itu kalau istilahnya di situ ya yang namanya kod yang pinjam meminjam itu ya itu asalnya adalah merupakan ya wilayah akad-akad tabarruat sebagaimana yang sudah kita pernah sebutkan. Jadi kalau misalkan sudah sosial, ta'awun, saling tolong menolong, tidak boleh ambil keuntungan sama sekali di situ. Nah sekali lagi di situ intinya kalau misalnya sudah disebutkan di awal ya istilahnya disebutkan di awal ada akad untuk di situ mengambil atau meminta tambahan nantinya apakah dinamakan dengan tiga atau apa ya pokoknya maka itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan tidak dia tidak meminta ya murni istilahnya dia memang pengen menolong kita ya sebagaimana kita tadi itu ke teman kita ke saudara kita tolong belikan ini ya lalu kemudian setelah dibelikan kita kasih uangnya ya kan kita kasihkan uangnya sesuai dengan jumlah itu. Kemudian kita pengen kasih misalnya ya semacam tanda terima kasih kita kepada yang bersangkutan, nah itu nggak mas. Jadi kuncinya itu pada akad awalnya. Jadi akad awalnya seperti apa? Makanya itu nanti justing itu seperti apa detailnya. Karena mungkin setiap yang melakukan yang memberikan layanan jasa titip itu mungkin bisa saja beda-beda. Ada yang memang betul-betul syar'i mungkin ya. Jadi udah murni dia pengen istilahnya di situ memberikan bantuan gitu. Murni memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Jadi ini harus diperhatikan ya tentang hal ini. Nah, kalau misalnya mau aman ya. Kalau mau aman, kita dari awal kasih uangnya ya kepada yang bersangkutan, tolong belikan saya ini uangnya, saya sibuk ya saya tidak bisa belajar sendiri ya kemudian kita kasih karena dia di situ nanti statusnya sebagai wakil kita ya orang tersebut statusnya sebagai wakil kita. Nah wakil tersebut boleh menerima upah ya, boleh menerima upah dan wakil tersebut boleh minta upah ya. Ini tolong belanjakan ini harganya sekian di toko ini uangnya lalu si orang tersebut yang diminta untuk membelikan itu mengatakan ya saya minta ongkos transport lah misalnya gitu bahasanya kan gitu berapa ya boleh dia minta upah artinya tidak ada masalah ya kalau yang seperti itu karena dia statusnya sebagai wakil ya sebagai wakil dari kita nah, kurang lebihnya begitu mohon tadi tadi itu dulu mohon maaf yang ini yang pakai kaos merah itu. Assalamualaikum. Apapun dari kita menjual satu produk. Nah, orang itu melakukan produk saja itu mendapatkan upah dari produk yang kita jual. Nah, mendapatkan
upah. Ya, jadi kita Coba, karena ini tentunya gambaran MLM, istilahnya kan kita sudah tahu ya, multi level marketing ya. Nah, itu kan istilahnya skemanya itu kan piramid biasanya. Apakah seperti itu? Ya. Terus, jadi itu istilahnya kan ada bahasanya itu, upah di situ dibahasakan apa biasanya bagi MLM? Bonus. Ya seperti itulah, gitu kan. Nah, jadi ini memang sebenarnya permasalahan MLM itu sudah lama ya diperbincangkan, bahkan sudah para ulama dan guru sudah pernah memperbincangkannya. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan dari pendapat mereka ya bahwa jual beli dengan metode tersebut itu dilarang. Ya, kenapa di sana? Ya, karena pertama di situ ada apa istilahnya unsur-unsur semacam seseorang yang sebenarnya dia itu tidak apa istilahnya berniat atau tidak membutuhkan barang tersebut, dia harus terpaksa beli, ya kan? Dan kemudian setelah itu ya kita dapati bahwa orang yang istilahnya pada posisi yang awal yang pertama ya dia bisa ongkang-ongkang kaki dia ya dapatkan di situ, bisa dapatkan banyak bonus ya karena dia ya punya anggota di bawahnya, nanti setiap anggota itu punya lagi anggota, maka di situ ya dia bisa ongkang-ongkang kaki mendapatkan keuntungan ya dari bonus-bonus yang dihasilkan ya dengan istilahnya di situ banyaknya anggota yang ada. Nah, jadi hakikatnya di situ sehingga hakikat jual belinya itu nggak ada sepertinya nantinya. Gitu. Karena mereka yang ada dalam istilahnya lingkaran ataupun dalam skema daripada MLM yang piramid tersebut, ya dia tidak betul-betul sebagai orang yang membutuhkan, pembeli yang istilahnya membutuhkan barang tersebut. Ya kadang-kadang dia bingung juga mau jual gitu kan, kemana kan gitu. Ya karena dia cuma mengharapkan bonus saja nantinya sebanyak-banyaknya. Yang kadang-kadang bonus itu sendiri yang diiming-imingi itu juga kadang nggak jelas. Ya. Jadi banyak hal di situ ya yang dari mulai ketidakjelasan atau gorornya, kemudian istilahnya praktek hakikat jual belinya juga nggak ada sebenarnya. Ya. Jadi mungkin lebih detailnya di sana ada satu buku yang ditulis oleh kawan saya, Khalid Samhudi, Hafizullah Ta'ala, ya, tentang masalah itu. Ya. Jadi nanti bisa dibaca detailnya. Ya, tapi ringkasnya sih banyak permasalahan di dalam MLM ini yang kemudian para ulama melarangnya. Nah, Allah terus tadi apa ya? Dalam kurang jelas, mohon maaf. Masalah apa? Ini mohon maaf, berarti di luar dari konteks muamalah ya, di luar ini ya. Oh masih muamalah. Ya, coba teruskan. masalahnya adalah ulangnya jadi kita akhirnya coba tapi untuk mengakhiri kan dalam keadaan online beberapa kali kan ada kurang
bahwa betul-betul sifat lebih harus Itu berbayar ya, enggak? Berbayar. mungkin belum mengajarnya Sebenarnya saya agak sedikit masih ngambang ya, artinya karena suaranya ini cah ya. Jadi mungkin apa ya? Tadi intinya bagian yang berkaitan dengan muamalahnya itu yang di mananya? Bagian ada yang bisa paham nggak? Ya. Belajar online kan? Berbayar. Enggak, saya tanya dulu, berbayar. Oh gitu, maksudnya di masjid itu jarang mengadakan kajian buat belajar Al-Quran. Sementara kalau belajar lewat online itu kadang-kadang kurang jelas. Ya, ya. Ya, ya baik. Ya. Sebenarnya kalau memang begini ya, jadi setiap pengurus masjid harus di situ bisa memahami salah satu tujuan masjid itu dibangun. Dalam peristiwa ya atau satu kisah ketika seorang Arab Baduy tiba-tiba masuk gitu ke masjid Nabi SAW, lalu dia di salah satu sudut masjid dia kencing di sana. Kemudian para sahabat yang hadir saat itu ada yang mau menggeruduknya ibaratnya kan gitu. Tapi dicegah oleh Nabi SAW. Da'u wala tazrimu. Biarkan. Jangan ganggu dia. Biarkan sampai tuntas. Nah, setelah itu kemudian barulah Nabi SAW mendatanginya dan kemudian meminta untuk diambilkan satu ember besar, ya, satu ember besar air, dan kemudian beliau mengguyurkan air tersebut ke tempat yang dikencingi oleh si ya orang Arab Badui. Dan kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya masjid ini tidak dibangun untuk itu, untuk perbuatan dia, tapi dia dibangun untuk sholat, untuk zikrullah, untuk tilawatul Quran, intinya untuk ibadah. Nah, di antara di situ tentunya kegiatan yang harus dilakukan di dalam masjid dan perlu diadakan oleh para pengurus masjid adalah kegiatan belajar mengajar Al-Quran. Jadi ketika di situ satu masjid itu ada imam rotib, ya misalnya, maka bisa ditunjuk di situ imam rotib ini sekaligus di situ dia bisa menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran kepada siapapun yang hadir di masjid tersebut, atau memang di situ membuatkan ya satu kegiatan atau jadwal yang khusus untuk itu. Karena itu adalah merupakan bagian daripada memang menghidupkan masjid yang seharusnya sebagaimana tujuan masjid itu dibangun. Nah, jadi kalau misalnya di situ itu tidak dilakukan dan sangat disayangkan, banyak masjid-masjid yang sepi daripada kegiatan-kegiatan seperti itu, ya maka masjid itu jadi kayak kuburan, sepi gitu ya. Kadang-kadang salat lima waktu pun ya muadzin, ya dia imam dan sekaligus makmum seorang diri. Jadi 3 in 1. Nah, itu jadi miris ya kalau kita mendapati di sebagian masjid seperti itu. Oleh karena itu, ya mungkin
bagi orang sesiapapun yang menjumpai ada masjid yang kondisinya seperti itu, ya bisa mendatangi pengurusnya dan kemudian bisa memberikan masukan, saran. Ya, kalau dia sudah memberikan masukan, saran sudah selesai. Itu kalau ternyata dijalankan, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak, ya maka itu nanti itu tanggung jawabnya akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga di situ para pengurus masjid harus punya rasa takut juga dalam begini. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu kita sudah habis, kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.